Baik, sesuai dengan tugas yang diberikan Bapak Dr. Insinyur Haji Suparto SH, SIP, MNN, MSI, MH terkait dengan tugas politik hukum. Jadi sesuai dengan kaidah yang saya akan tanggapi yaitu terkait menuju pemilihan calon hakim agung yang akuntabel, profesional dan independen. Saya Epi Sudarman Sinaga, nomor pokok mahasiswa 211021042, mata kuliah politik hukum. Terkait dengan tulisan tersebut saya memberikan tanggapan pandangan. Hakim agung adalah salah satu daripada katakanlah kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, jungto undang yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang pembentukan Mahkamah Agung. Di dalam Mahkamah Agung itu terdapat beberapa katakanlah organisator struktur, yaitu Ketua Mahkamah Agung, bidang-bidang daripada Mahkamah Agung ada bidang yudisial, non yudisial, pengawasan, dan termasuk bidang-bidang kamar-kamar, yaitu kamar pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan lain sebagainya. Hakim agung yang merupakan salah satu daripada garda terakhir daripada para pencari keadilan, yaitu terkait dengan demi tegaknya hukum dan keadilan, memang dibutuhkan adalah sosok-sosok yang harus dia akuntabel, integritas, memiliki skill kemampuan, dan juga memiliki kapabilitas, dan hampir seluruhnya harus dimiliki oleh seorang calon hakim agung. Perekrutan seorang hakim agung yang saat ini telah dilakukan, katakanlah tadi ini sekarang ini dilakukan oleh Komisi Yudisial, bagian daripada katakanlah salah satu bidang yang telah melakukan tugas fungsi untuk perekrutannya, yang melakukan fungsi mulai perekrutan dari awal sampai kepada katakanlah tahap penseleksian yang akan diajukan kepada DPR. Artinya Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya tetap berpatokan kepada tugas pokok dan fungsinya, yaitu seseorang calon hakim agung mereka melihat memang diteliti mulai daripada kredibilitasnya, kemampuannya, termasuk juga moralitasnya, termasuk juga skill dan kemampuannya. Setelah mereka melakukan beberapa tahap seleksi, maka setelah itu akan diserahkan kepada DPR RI untuk melakukan fit and proper test. Langkah yang ditempuh saat ini sudah cukup baik, hanya saja mungkin ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Artinya, apabila menurut Pak Suparto, apabila itu DPR RI hanya menyetujui saja, saya rasa kurang tepat. Kenapa? DPR dalam hal ini ketika katakanlah seorang calon hakim agung, katakanlah dia hakim agung tersebut menduduki posisi dalam hal kamar pidana. Kita lihat dalam sistem kamar pidana saat ini, dia mungkin memiliki gagasan, ide-ide, dan ide-ide ini akan disampaikannya, akan diberikannya, dipaparkannya pada saat dilakukan fit and proper test, sehingga masyarakat yang menonton atau katakanlah yang melihat daripada katakanlah kemampuannya bisa ikut serta berpartisipasi demikian, sehingga apabila hanya katakanlah tadi itu hanya dilakukan oleh Komisi Yudisial, saya rasa kurang tepat. Kenapa? Seorang hakim agung itu kita juga harus memiliki, apakah dia memiliki skill, kemampuan yang mumpuni atau tidak. Ketika dilakukan fit and proper test, di situ kita lihat visi misinya, sejauh mana isi daripada kepalanya. Jangan hanya nanti yang terjadi beli kucing dalam karung begitu. Kalau terkait katakanlah tadi, bahwasanya nanti ketika dia dipilih katakanlah oleh anggota DPR, khususnya Komisi 3, memiliki affairs hubungan-hubungan, ya namanya dalam hal ini tidak ada yang bisa menjamin begitu. Namanya hukum itu katakanlah, ya hukum tetap harus kita jalankan dengan baik. Tetapi kalau di luar daripada itu, ya kita nggak bisa menjamin. Tetapi ketika dilakukan fit and proper test di depan daripada anggota-anggota Dewan yang terhormat, kita harus memahami bahwasanya anggota-anggota Dewan terhormat ini representasi daripada masyarakat, ya yang telah mempercayakan haknya kepada Dewan begitu. Dan Dewan-Dewan ini khususnya kalau untuk hakim agung, maka dia akan
dilakukan fit and proper test oleh Komisi 3, yaitu bidang hukum. Artinya orang-orang yang duduk dalam bidang hukum ini orang-orang yang memang memiliki kemampuan yang skill dan mumpuni juga, begitu. Jadi mereka bisa melihat, menilai ini layak tidak untuk jadi hakim agung atau tidak, begitu. Makanya ketika katakanlah tadi, ketika sudah daripada Komisi Yudisial semua perlengkapannya telah terpenuhi, maka diserahkan kepada DPR RI untuk dilakukan fit and proper test. Sistem ini sudah cukup baik. Namun yang mau kita tambahkan demikian, artinya kalau kita melihat katakanlah negara-negara maju, Australia, salah satu negara tetangga kita, seorang hakim di situ sebelum dia katakanlah diangkat menjadi hakim, dia harus disampaikan dulu, disebarluaskan dulu kepada masyarakat. Artinya disebarluaskan supaya masyarakat dapat memahami, mengetahui ini calon ini bagaimana dia, katakanlah tadi itu track recordnya, daripada moralitasnya, integritasnya, skill dan kemampuannya, begitu. Sehingga masyarakat tidak terkejut ketika katakanlah dia nanti diangkat menjadi hakim, karena masyarakat sudah memahami, begitu. Yang terjadi saat ini di Indonesia tidak, katakanlah di Indonesia, katakanlah kesempatan-kesempatannya tidak diberikan. Kalaupun katakanlah Komisi Yudisial yang memilih langsung dan DPR hanya menyetujui, ya boleh saja. Tetapi dalam hal ini Komisi Yudisial harus memberikan ruang yang lebih besar kepada katakanlah masyarakat, katakanlah kepada praktisi, akademis, NGO, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda. Mereka diberikan kesempatan sehingga mereka bisa langsung memahami bahwasanya ini hakim agung yang mau diajukan daripada Komisi Yudisial ini layak tidak dia untuk menduduki selaku daripada hakim agung. Ya. Jadi di situ bisa dilihat, dan bila perlu lagi kita bikin seperti katakanlah tadi itu pemilihan katakanlah gubernur, wali kota, bupati. Kenapa mereka bisa langsung dipilih langsung oleh rakyatnya, begitu? Kita juga berharap demikian. Kalau memang dipilih langsung Komisi Yudisial, kita harapkan langsung demikian sehingga kita tahu yang kita pilih ini siapa orangnya, apakah A, B, C, D, apa di pikiran kepalanya, apakah memang betul-betul untuk memperbaiki tatanan hukum yang lebih baik atau ada yang lain, begitu. Ya, jadi kalau contohnya kita langsung melakukan pemilihan umum langsung kita tahu. Contohnya kalau kita memilih nanti dia, ternyata di kemudian hari tidak sesuai yang kita inginkan, maka bukan hakim agung lagi yang disalahkan, tetapi kita selaku pemilihnya, begitu. Jadi itu yang hal-hal yang harus kita lakukan. Maka kita berikanlah ruang publik, begitu. Dalam hal pemilihan hakim agung ini keterbukaannya lebih, gitu. Memang sekarang ini sudah terbuka, dilakukan penjaringan ke kampus-kampus, ke tempat-tempat yang katakanlah brosur apa segala macam, tetapi tidak pernah langsung dilakukan katakanlah transparansi bahwasanya ini hakim agung, seleksi makalah mulai dari administrasi, kita tidak tahu. Yang ujung-ujungnya kita dengar di berita Pansel telah menetapkan calon hakim agung ini namanya. Tetapi waktu mereka seleksi tidak pernah kita tahu, begitu. Ya, lebih bagus kalau memang kita Komisi Yudisial ya laksanakan, buka ruang gerak, ruang input kepada masyarakat, ke NGO, kepada seluruh lapisan masyarakat, gitu. Sehingga mereka mengetahui, gitu loh. Baru-baru ini seperti ini ditetapkan 7 hakim agung. Ada beberapa itu daripada katakanlah itu memang betul-betul dari kalangan katakanlah pejabat-pejabat tinggi yang di Mahkamah Agung, ada memang yang dari katakanlah dari militer, ya. Tetapi masyarakat tidak mengetahui sebenarnya sejauh mana yang 7 ini, sejauh mana. Kalau kemampuan oke lah, kita memahami pasti tinggi, karena itu semua kalau akademis kan gelarnya doktor apa segala macam, begitu. Bahkan ada yang profesor mungkin, ya kan. Tetapi tidak pernah dilihatkan sejauh mana orang ini waktu mereka katakanlah tadi itu penjaringannya katakanlah kepada masyarakat, katakanlah penjaringannya kepada NGO, praktisi-praktisi. Harapan saya ke depan itu supaya ruang publikasi diberikan lagi, gitu, sehingga gagasan-gagasan ide seorang calon hakim agung ini masyarakat memahami, mengetahui, gitu. Jadi jangan hanya katakanlah Komisi Yudisial hanya melakukan katakanlah dia hanya untuk terkait pemberkasan, terkait dengan mereka melakukannya, tetapi kita tidak tahu, gitu. Kita sepakat mendukung, apalagi sesuai dengan visi misi daripada hakim agung menciptakan peradilan yang agung, kita sepakat, begitu. Tetapi ke depan itu ruang daripada katakanlah publikasi dibuka lebih besar lagi, gitu. Gerak itu kepada publik, gitu.
termasuk DPR RI juga. Jadi DPR RI jangan hanya melakukan protes, tetapi diberikan juga kesempatan kepada katakanlah praktisi, kepada NGO, kepada masyarakat. Tapi masyarakat yang betul-betul memang ya memiliki jiwa semangat untuk terkait dengan bagaimana pembangunan hukum Indonesia ke depan. Saya rasa demikian. Terima kasih.